Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas pembahasan soal UTS. PT Pantang Mundur merupakan perusahaan jasa di Jakarta, yaitu jasa sewa kendaraan. Berikut adalah laporan posisi keuangan yang dibuat oleh akuntan pada awal periode Januari 2025. Yang pertama ada kas senilai 250 juta. Yang kedua ada piutang usaha senilai 45 juta. Yang ketiga ada perlengkapan senilai 26 juta. Selanjutnya ada peralatan senilai 80 juta. AKM penyusutan peralatan senilai 12 juta. Tanah 160 juta. Bangunan 340 juta. AKM penyusutan bangunan senilai 80 juta. Adapun utang usaha senilai 120 juta. Utang bank senilai 320 juta, utang gaji senilai 75 juta, dan adapun modal pemilik senilai 244 juta. Pada tanggal 1 bulan 1 2025, kas pada debit senilai 200 juta, piutang usaha pada debit senilai 45 juta, perlengkapan pada debit senilai 26 juta, peralatan pada debit senilai 80 juta, akumulasi penyusutan peralatan pada kredit senilai 12 juta, tanah pada debit senilai 160 juta, bangunan pada debit 340 juta, akumulasi penyusutan bangunan senilai 80 juta pada kredit, utang usaha 120 juta pada kredit, utang bank 320 juta pada kredit, utang gaji senilai 75 juta pada kredit, dan adapun modal pemilik 244 juta pada kredit. Sedangkan transaksi yang dilakukan selama bulan Januari 2025 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 5 bulan 1 tahun 2025, PT Pantang Mundur memperoleh pesanan jasa senilai 24 juta, di mana 20 juta telah diterima dan sisanya akan dilunasi setelah mobil selesai digunakan. Jadi, pada tanggal 5 bulan 1 2025, pada kas di debit senilai 20 juta, piutang pada debit senilai 4 juta, dan pendapatan pada kredit senilai 24 juta. Tanggal 8 bulan 1 2025, PT Pantang Mundur membayar sebagian utang pada periode lalu senilai 1.200.000 kepada PT Manju Mundur. Jadi, pada tanggal 8 bulan 1 2025, utang usaha pada debit senilai 1.200.000 dan pada kas pada kredit senilai 1.200.000. Pada tanggal 15 bulan 1 2025, PT Pantang Mundur menerima jasa penyewaan minibus senilai 15 juta, namun baru akan dibayarkan setelah selesai digunakan. Jadi, pada tanggal 15 bulan 1 2025, piutang usaha pada debit senilai 15 juta dan pendapatan pada kredit senilai 15 juta. Pada tanggal 25 bulan 1 2025, PT Pantang Mundur membayar beberapa biaya tagihan, yaitu biaya listrik senilai 120.000, biaya telepon dan air senilai 220.000, dan biaya pemasaran senilai 350.000. Jadi, pada tanggal 25 bulan 1 2025, biaya listrik pada debit senilai 120.000, biaya telepon dan air pada debit senilai 220.000, biaya pemasaran senilai 350.000 pada debit, dan kas pada kredit senilai 690.000. Pada tanggal 28 bulan 1 tahun 2025, PT Pantang Mundur menerima pelunasan pembayaran pada tanggal 15 bulan 1 2025. Jadi, pada tanggal 28 bulan 1 2025, kas masuk senilai 15 juta pada debit dan piutang pada kredit senilai 15 juta. Dan jumlahnya pada transaksi kali ini balance berjumlah senilai Rp906.890.000 pada debit
Dan pada kredit Rp906.890.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai buku besar. Yang pertama ada kas pada tanggal 1 bulan 1 2025. Kas pada debit senilai 200 juta. Jadi saldo yang masuk pada debit senilai 200 juta. Pada tanggal 5 bulan 1 2025, kas masuk senilai 20 juta. Jadi saldo menjadi 220 juta. Pada tanggal 8 bulan 1 2025, kas pada kredit masuk senilai 1.200.000. Saldo berkurang menjadi 218.800.000 rupiah. Dan pada tanggal 25 bulan 1 2025, kas pada kredit senilai 690.000 rupiah. Saldo berkurang menjadi 218.110.000 rupiah. Dan pada tanggal 28 bulan 1 2025, kas masuk pada debit senilai 15 juta. Saldo bertambah menjadi 233.110.000 rupiah. Adapun pada piutang pada tanggal 1 bulan 1 2025, piutang pada debit senilai 45 juta. Saldo menjadi 45 juta pada debit. Pada tanggal 5 bulan 1 2025, piutang pada debit senilai 4 juta. Saldo bertambah menjadi 49 juta. Pada tanggal 15 bulan 1 2025, piutang pada debit senilai 15 juta. Saldo bertambah menjadi 64 juta. Dan pada tanggal 28 bulan 1 2025, piutang pada kredit senilai 15 juta dan pada saldo berkurang menjadi 49 juta. Selanjutnya ada perlengkapan pada tanggal 1 bulan 1 2025. Perlengkapan pada debit senilai 26 juta. Saldo yang masuk menjadi 26 juta. Selanjutnya ada peralatan pada tanggal 1 bulan 1 2025. Peralatan pada debit senilai 80 juta. Saldo menjadi 80 juta. Akumulasi penyusutan peralatan pada tanggal 1 bulan 1 2025 masuk pada kredit senilai 12 juta. Saldo pada kredit senilai 12 juta. Pada selanjutnya ada tanah pada tanggal 1 bulan 1 2025. Tanah yang masuk pada debit senilai 160 juta. Saldo menjadi 160 juta pada debit. Selanjutnya ada bangunan pada tanggal 1 bulan 1 2025 yang masuk senilai 340 juta pada debit. Saldo menjadi 340 juta pada debit. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan bangunan pada tanggal 1 bulan 1 2025. Pada kredit masuk senilai 80 juta dan pada saldo pada kredit senilai 80 juta. Adapun utang usaha pada tanggal 1 bulan 1 2025, utang usaha yang masuk pada kredit senilai 120 juta dan saldo yang masuk senilai 120 juta pada kredit. Pada tanggal 8 bulan 1 2025, utang usaha yang masuk pada debit senilai 1.200.000. Saldo menjadi 118.800.000. Adapun utang bank pada tanggal 1 bulan 1 2025 yang masuk pada kredit senilai 320 juta. Saldo menjadi 320 juta pada kredit. Dan utang gaji pada tanggal 1 bulan 1 2025 yang masuk pada kredit senilai 75 juta. Saldo menjadi 75 juta pada kredit. Modal awal pada tanggal 1 bulan 1 2025
masuk pada kredit senilai 244 juta dan saldo pada kredit menjadi 244 juta. Selanjutnya ada peralatan pada tanggal 5 bulan 1 2025. Yang peralatan yang masuk pada kredit senilai 24 juta, pada saldo senilai 24 juta pada kredit. Selanjutnya di tanggal 15 bulan 1 2025 masuk pada kredit senilai 15 juta, saldo yang masuk pada kredit senilai 39 juta. Biaya bayar listrik pada tanggal 25 bulan 1 2025 pada debit masuk senilai 120.000, saldo pada debit masuk senilai 120.000. Biaya bayar listrik pada debit masuk 220.000 pada tanggal 25 bulan 1 2025 dan saldo pada debit menjadi 220.000. Biaya pemasaran pada tanggal 25 bulan 1 2025 masuk pada debit senilai 350.000 dan pada saldo pada debit senilai 350.000. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai neraca saldo. Pada akun yang pertama ada kas, masuk pada debit senilai Rp233.110.000. Yang kedua ada piutang, pada debit senilai 49 juta. Yang ketiga ada perlengkapan, pada debit senilai 26 juta. Selanjutnya ada peralatan, pada debit senilai 80 juta. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan peralatan, pada kredit senilai 12 juta. Selanjutnya ada tanah, pada debit senilai 160 juta. Adapun bangunan pada debit senilai 340 juta. Dan akumulasi penyusutan bangunan pada kredit senilai 80 juta. Utang usaha pada kredit senilai Rp118.800.000. Dan adapun utang bank pada kredit senilai 320 juta. Utang gaji pada kredit senilai 75 juta. Adapun modal awal yang pertama pada kredit senilai 244 juta. Pendapatan pada kredit senilai 39 juta. Biaya listrik pada debit senilai 120.000 dan biaya telepon dan air pada debit senilai 220.000. Biaya pemasaran pada debit senilai 350.000. Hasil dari jumlah tersebut balance berjumlah senilai Rp888.800.000 pada debit dan pada kreditnya Rp888.800.000 pada kredit. Sekian, terima kasih.